Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya, terlebih dahulu perkenalkan bersama saya Bapak Janu, guru kelas 6 tentunya. Nah, terlebih dahulu Pak Guru akan mengingatkan tentang protokol kesehatan karena kondisi COVID-19 sekarang ini yang belum berakhir. Oleh karena itu, anak-anak semuanya harus menjaga kesehatan, tentunya dengan memakai masker, tentunya dengan selalu rajin-rajin mencuci tangan. Oke anak-anak, meskipun COVID-19 sebelum berakhir, kita tentunya harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh sekolah. Oke, pada pertemuan awal ini kita akan belajar matematika bab 1, yaitu bilangan bulat negatif. Pengertian bilangan bulat, tentunya kalian di kelas-kelas sebelumnya sudah diajarkan atau sudah mempelajari tentang pengertian bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri atas bilangan cacah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan lawannya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, bilangan bulat dibagi menjadi 3. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah 0. Lalu di sebelah kanan 0 adalah bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu di sebelah kiri 0 adalah bilangan bulat negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Jadi perlu kita ingat bilangan bulat dibagi menjadi 3, yaitu 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Oke, anak-anak semuanya, kita ke materi selanjutnya, yaitu membandingkan bilangan bulat negatif. Oke, anak-anak, tetap semangat. Pada materi membandingkan bilangan bulat negatif ini, kita akan membandingkan dengan konsep garis bilangan. Oleh karena itu, kita cermati terlebih dahulu konsep garis bilangan. Yang pertama, jika letak bilangan semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Lalu yang kedua, jika letak bilangan semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Nah, kalian tentunya harus menghafalkan konsep ini. Jika letak bilangan semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Jika letak bilangan semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Nah, untuk membandingkan bilangan bulat negatif anak-anak, tentunya kita butuh sebuah tanda untuk membandingkannya. Nah, tanda yang digunakan untuk membandingkan bilangan ada 3 tanda. Yang pertama, tanda lebih dari. Yang kedua, tanda kurang dari. Yang ketiga, tanda sama dengan. Contoh di sini. Oke. Nah, Pak Guru mempunyai 3 buah contoh. Tentukan tanda perbandingan yang tepat untuk bilangan di bawah ini. Jadi kita diminta untuk memberikan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Tentunya kita harus mengingat kembali konsep garis bilangan tadi. Semakin ke kanan maka nilainya semakin besar. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Oke,
Kita perhatikan terlebih dahulu contoh yang pertama. Kita lihat angka negatif 4. Coba kita lihat letaknya di mana. Letak negatif 4 berada di sebelah paling kiri. Lalu kita coba lihat angka 3 letaknya di mana. Angka 3 letaknya di sebelah kanan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan negatif 4 letaknya di sebelah kiri angka 3. Seperti konsep garis bilangan tadi, semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Jadi negatif 4 kurang dari angka 3. Jadi tandanya adalah kurang dari. Oke, kita ke soal nomor 2. Kita diminta untuk membandingkan negatif 2 dan negatif 4. Kita perhatikan negatif 2, letaknya di mana negatif 2. Oke. Lalu negatif 4, kita coba perhatikan letaknya di mana. Nah, ternyata negatif 2 berada di sebelah kanan negatif 4. Kita ingat kembali konsep garis bilangan, semakin ke kanan maka nilainya semakin besar. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa negatif 2 lebih besar dari negatif 4. Karena negatif 2 di sebelah kanannya negatif 4. Jadi negatif 2 lebih besar dari negatif 4. Oke, untuk contoh yang agak lebih besar di sini ada angka negatif 12 dan ada angka negatif 10. Nah, di garis bilangan tidak ada, tapi bisa kita angan-angan bahwa letak negatif 12 itu di sebelah kiri negatif 10. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa negatif 12 itu kurang dari negatif 10. Oke, demikian untuk membandingkan bilangan. Nah, kita akan coba ke materi selanjutnya, yaitu mengurutkan bilangan bulat negatif. Nah, bagaimana caranya? Tentu kalian sudah mempelajari tadi cara membandingkan bilangan bulat negatif. Nah, ternyata untuk mengurutkan bilangan bulat negatif, caranya sama dengan membandingkan bilangan bulat negatif. Ya, coba kita ikuti contohnya. Contoh di sini Pak Guru sudah menyediakan sebuah contoh. Urutkan bilangan di bawah ini dari yang terkecil. Nah, di sini ada angka negatif 42, negatif 39, negatif 41, negatif 37, negatif 40, dan negatif 38. Bisa kita lihat angka-angka tersebut ternyata susunannya masih acak, belum berurutan. Oleh karena itu kita diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil. Di sini kita akan menggunakan garis bilangan. Yuk coba kita masukkan angkanya satu persatu. Ya, oke, ternyata negatif 37 terletak di sebelah paling kanan. Lalu di sebelah kirinya adalah negatif 38. Oke. Di sebelah kiri negatif 38 ada negatif 39. Di sebelah kirinya ada negatif 40. Dan di sebelah kirinya lagi ada negatif 41. Oke, di sebelah kirinya lagi ada negatif 42. Kita ingat kembali konsep garis bilangan tadi bahwa semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Semakin ke kanan nilainya semakin besar. Karena kita diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil, maka kita urutkan dari yang paling kiri di situ.
Jadi urutan yang terkecil adalah negatif 42, negatif 41, negatif 40, negatif 39, negatif 38, dan negatif 37 adalah yang paling akhir. Oke, untuk materi selanjutnya anak-anak semuanya kita akan mempelajari tentang cara menyelesaikan masalah mengenai bilangan bulat negatif. Nah, di sini tentunya kita dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa permasalahan yang harus melibatkan bilangan bulat negatif. Nah, di sini Pak Guru punya sebuah contoh. Dalam suatu kabupaten terdapat dua daerah yang berupa dataran rendah. Daerah tersebut adalah daerah A dan daerah B. Daerah A terletak 7 meter di bawah permukaan air laut. Daerah B terletak 11 meter di bawah permukaan air laut. Daerah mana yang letaknya lebih rendah? Yuk coba kita buat. Nah, di sini Pak Guru akan menyajikan sebuah ilustrasi. Tapi tentunya nanti dalam mengerjakan soal kalian tidak perlu membuat ilustrasi seperti ini. Ini cuma untuk menerangkan supaya nanti kalian lebih jelas. Nah, di sini ada ilustrasi warna biru, di situ adalah permukaan air laut. Nah, permukaan air laut mempunyai ketinggian 0 meter. Oleh karena itu, permukaan air laut itu sebagai dasar untuk mengukur ketinggian ataupun kedalaman suatu tempat. Oke, bisa kita ingat tadi bahwa letak daerah A adalah 7 meter di bawah permukaan air laut. Maka bisa kita sajikan angkanya dalam bentuk negatif, yaitu negatif 7 di bawah permukaan air laut. Letak daerah B adalah 11 meter di bawah permukaan air laut. Maka bisa kita buat ilustrasi bahwa letak daerah B adalah negatif 11 di bawahnya. Oke, itu ilustrasinya. Nah, dalam penyelesaian kita ingat tadi letak daerah A dapat dituliskan dalam bentuk bilangan bulat negatif, yaitu negatif 7. Letak daerah B dapat dituliskan dalam bentuk bilangan bulat negatif, yaitu negatif 11. Nah, untuk menentukan daerah yang lebih rendah berarti dengan membandingkan letak keduanya. Daerah B kurang dari daerah A. Negatif 11 kurang dari negatif 7. Dengan demikian, letak daerah yang lebih rendah adalah daerah yang ketinggiannya kurang dari ketinggian daerah lainnya. Jadi, daerah B letaknya lebih rendah dibandingkan daerah A. Oke, demikian materi satu persatu sudah kita bahas bersama-sama, dari pengertian, dari membandingkan, mengurutkan, dan terakhir adalah menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat negatif. Nah, untuk tugas kalian diminta yang pertama adalah mengerjakan kegiatan 1.2 pada buku paket halaman 5. Dan yang kedua, kerjakan soal pada buku paket matematika halaman 11, tugas rumah 1.2. Oke, tetap semangat anak-anak. Selamat mengerjakan, tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Oke, demikian dari Pak Guru. Apabila ada kekurangan,
kesalahan, Pak Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.